Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lulu Ilma Enah, yang kedua yaitu Lisa Faidatul Rohmania, yang ketiga Kurniati Rohmania, dan yang terakhir Okti Khairunisa. Di sini kami akan memaparkan tentang materi agama Katolik. Yang pertama yaitu kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Sistem politik Vatikan. Vatikan diakui sebagai sebuah negara berdaulat oleh Italia melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929. Pasca pendatangan perjanjian tersebut, peran Vatikan tidak hanya sebagai kiblat agama Katolik sedunia, tetapi juga sebagai negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, sekaligus pusat gereja Katolik, Vatikan memainkan peran dalam dunia internasional sebagai moral power. Vatikan melalui paus para pejabatnya selalu aktif menyuarakan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian ke seluruh dunia. Dalam hal ini, Vatikan selalu melihat berbagai isu global dari kacamata gereja Katolik. Selanjutnya pada bidang sosial, gereja dalam perjalanannya di dunia tidak dapat menutup dirinya terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Gereja ingin mewujudkan dirinya sebagai komunitas yang diutus Allah untuk mewartakan kabar sukacita bagi segenap makhluk, sehingga kerajaan Allah dapat dirintis di dunia sampai pada kesempurnaan kelak. Imam Kristiani dengan demikian tidak dapat dipisahkan dengan praksis sosial dan mengarahkan umatnya untuk terlibat dalam permasalahan sosial menuju pada kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadilan. Pemimpin gereja membuka mata umat pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi atau sosial. Masalah ini dijadikan pusat perhatian. Tujuan utamanya adalah mencari relevansi ajaran Yesus Kristus bagi manusia modern dengan masalah-masalah sosial, karena pesatnya perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik. Ajaran sosial ini didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu yang sungguh manusiawi yang tidak bergema di hati mereka. Sebab dengan mengabaikan tugas dan kewajiban di dunia ini, orang Kristiani melalaikan tugas kewajibannya terhadap sesama, bahkan mengabaikan Allah sendiri dan membahayakan keselamatan kekalnya. Secara garis besar, ajaran sosial gereja membahas 4 tema besar yang berpusat pada masalah pokok keadilan yang sampai saat ini terus kita hadapi dengan tujuan agar kerja dihargai dan agar semua orang dapat memperoleh nafkah wajar. Hidup masyarakat dan negara ditata secara demokratis sosial, mengatasi kesenjangan antara hidup dan berkelimpahan dan kemiskinan yang ekstrim, mengakhiri penindasan dan memajukan pembebasan. Gereja Agama Katolik membentuk suatu kegiatan pada bidang ekonomi, yaitu pengembangan sosial ekonomi atau biasa yang disebut PSE, untuk mewujudkan diakonia di tengah dunia. Gereja memahami diakonia sebagai aksi sosial dengan memberikan uang kepada orang miskin, pakaian layak pakai, dan bantuan pokok lainnya. Gereja berusaha melanjutkan karya Yesus dengan memberikan pelayanan khusus bagi mereka yang kecil, miskin, dan lemah. PSE ini bukan hanya sebagai kegiatan bakti sosial, namun menuntut adanya pengembangan diri melalui kemandirian yang mengabdi demi kebaikan bersama. Dalam hal ini, gereja berperan untuk menawarkan bantuan bagi pribadi, kegiatan manusia, dan masyarakat. Bantuan itu berupa tanggapan atas apa yang menjadi kebutuhan atau permintaan dunia. Gereja siap membantu agar nilai dan semangat Injili terwujud dalam dunia. Bantuan ini juga diberikan dalam upaya membangun solidaritas dengan saling berbagi kekayaan dan mengajak dunia yang dilandasi persaudaraan sejati. PSS semakin berkembang untuk memberikan kesadaran bahwa harus memperjuangkan keadilan, kemerdekaan, dan kedamaian
bagi dunia yang merupakan karya pelayanan yang sejati. Para uskup menegaskan bahwa dalam upaya ini, asas kesejahteraan bersama perlu digunakan sebagai pendekatan prinsip untuk menyusun agenda, memantau pelaksanaan, dan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana agenda tersebut itu sukses atau gagal. Gereja dipanggil untuk mewartakan harapan akan keadilan di tengah dunia yang ditandai oleh berbagai praktik ketidakadilan, khususnya di bidang ekonomi. Harap ini bukan harapan kosong, tetapi didasarkan pada janji Allah bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada Kristus Yesus. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan aliran-aliran dalam agama Katolik. Aliran dalam agama Katolik terbagi menjadi dua, yaitu aliran Katolik Roma dan aliran Katolik Ortodoks. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan Katolik Roma. Katolik Roma dikenal dengan jabatan kepausan sebagai pemimpin negara dan juga pemimpin gereja. Gereja Katolik Roma dikenal juga sebagai Gereja Kepausan pada tahun perpecahan dengan Ortodoks Timur. Karena Ortodoks Timur pun memiliki kekuasaan di Roma Timur, Konstantine. Asal mula nama Gereja Katolik Roma digunakan oleh kaum Protestan untuk menyebut semua gereja yang setia kepada Uskup Roma. Katolik Roma dikenal dengan jabatan kepausan penginjilan, tidak ada kontekstualnya liturgi, dimanapun tetap mempertahankan liturgi lain. Untuk aliran agama Katolik yang kedua yaitu aliran Ortodoks Timur, yang mana aliran Ortodoks Timur menganut prinsip bahwa ibadah atau liturgi hendaknya dimengerti oleh umat. Bahasa Yunani adalah bahasa Alkitab dalam kitab suci Perjanjian Baru. Teologi Gereja Ortodoks Timur lebih bersifat mistik. Gereja Ortodoks mengakui semua keputusan-keputusan ketujuh konsili oikumenis sebelum tahun 1054. Misalkan, doa syahadat Nisea juga tetap dipakai walaupun tanpa menggunakan kata filiogu yang merupakan tambahan Katolik Roma. Yang selanjutnya yaitu relasi Islam dan Katolik. Relasi Islam dan Katolik dalam Nostra Aetate di dunia. Relasi agama Islam dan Katolik yaitu setelah Konsili Vatikan II, sikap gereja terhadap Islam dapat dilihat dalam Nostra Aetate tentang agama Islam. Gereja menghargai agama Islam yang hanya mengakui Allah yang satu-satunya sebagai Tuhan. Gereja sudah dapat menerima perbedaan pendapat yang menyolok antara Katolik dan Islam, yaitu pengakuan Yesus sebagai Allah. Walaupun mereka tidak mengakuinya sebagai Allah, namun mereka tetap menghormatinya sebagai Nabi. Gereja menghargai umat Islam yang menyembah satu-satunya yang hidup, yang berdaulat, penuh berkasih dan maha kuasa, penciptaan langit dan bumi, yang telah bersabda kepada manusia. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai Nabi. Mereka juga menghormati Maria bundanya yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu berseru kepadanya. Konsili mengajak umat Katolik maupun umat Muslim untuk melupakan pertikaian dan permusuhan yang memang sering terjadi dan mendorong kedua belah pihak untuk saling memahami. Kemudian, relasi Islam dan Katolik dalam Nostra Aetate di Indonesia. Gereja Katolik sejak awal telah berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi dengan umat beragama lain yang menumpang deklarasi Nostra Aetate, sebuah dokumen gereja yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II yang berbicara khusus dengan hubungan gereja dengan agama lain. Gereja membuka diri untuk mau berdialog dengan agama lain. Gereja menyanggupi juga kebenaran-kebenaran ada dalam agama lain, yang salah satunya cara mengantar umat manusia untuk menemukan Allah. Atas dasar itu, deklarasi Nostra Aetate diterbitkan. Indonesia merupakan negara pluralis. Dengan begitu, maka membutuhkan toleransi di antara keduanya. Dengan begitu, maka diadakan dialog. Dengan dialog tersebut akan menjadikan sebagai wadah
dalam berkomunikasi antara agama Islam dan juga Katolik. Maka dan begitu perdamaian akan tercipta dan juga nantinya dapat mencapai persaudaraan yang sejati.